jika perkawinan itu harus dilaksanakan, nanti betul-betul siap fisiknya, siap mentalnya, siap ilmunya, siap seluruh aspek pendukungnya, supaya jangan nanti ini bahaya berdampak pada kesehatan si pengantin ini, maksudnya bahkan banyaknya pasangan usia muda yang usia perkawinannya sangat singkat. Misalnya belum cukup sampai 19 tahun, biar juga di 18 tahun 11 bulan 29 hari belum bisa, sehingga kita harus terus bersabar. Karena ini beredar undangan, lantas pas pengajuan di KUA ditolak, mereka tetap mau menikahkan. Alasan orang tuanya nikahkan secara Islami dulu. Itu biasa yang kita dapatkan. Nikah secara Islami dulu, kalau administrasi negaranya nanti ketika mereka ingin berurusan pencairan dana atau bantuan-bantuan dari pemerintah, maka yang pertama sekali mereka minta adalah buku nikah. Isi buku nikah ini sangat-sangat direspon oleh masyarakat. Ternyata masyarakat kita di desa-desa dan di pelosok itu banyak yang justru hidup selaku suami istri tapi belum memiliki legalitas tepat. Kenapa? Karena sekalipun mereka itu sudah dalam keadaan harus kawin, tapi belum cukup usianya 19 tahun, maka KUA tidak mentolerir, pasti memberikan penolakan kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat religi yang sama berbahagia, pada kesempatan hari ini kita kembali di podcast Etalase, yang mana di kesempatan hari ini tentunya kita akan membahas berbagai macam persoalan dan permasalahan, dan tentunya di kesempatan hari ini juga kita akan menghadirkan narasumber yang akan kita wawancarai. Kita akan mengupas tuntas terkait pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas di kesempatan hari ini. Dan sebagai bocoran bahwa ada dua pembahasan yang akan kita sampaikan, dan terlebih dahulu kita akan memperkenalkan narasumber kita di hari ini, yakni Bapak Dr. Andes Haji Agus Ramadan MA. Beliau ini adalah selaku Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, dan juga sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kolaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat-sehat Pak Haji ya. Alhamdulillah ya. Di kesempatan pagi hari ini tentunya kita akan membahas, tadi ada dua yang saya sudah bocorkan kepada pemirsa Etalase, sahabat religi, bahwa terkait dengan tugas pokok di seksi urusan agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka. Yang pertama itu kita langsung saja ini kita bahas satu persatu terkait pernikahan dini. Pernikahan dini. Nah, untuk pernikahan dini ini Pak Haji ini seperti apa bentuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama? Mohon izin Pak. Iya. Terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa pada hari ini kita melaksanakan satu kegiatan wawancara terkait dengan tugas kami selaku Kepala Seksi Urusan Agama Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka. Dua hal yang hari ini kita akan bahas. Yang pertama adalah terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah atau telah ada perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di pasal 7 itu ada satu pasal yang menyinggung dan menyampaikan bahwa untuk saat ini dan seterusnya ada undang-undang pelarangan atau pencegahan terjadinya perkawinan anak, atau yang lazim kita sebut dengan pencegahan
perkawinan usia dini. Kenapa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melarang terjadinya pencegahan atau terjadinya perkawinan di bawah umur? Ya. Karena dampaknya sangat-sangat mengkhawatirkan. Ya. Menurut data di Pengadilan Agama itu perceraian sangat tinggi. Adanya terjadi KDRT, Ya. bahkan banyaknya pasangan usia-usia muda yang usia perkawinannya sangat singkat. Ternyata pemerintah melihat ini sehingga pemerintah mengeluarkan undang-undang, dan undang-undang itu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 16 2019 bahwa sangat-sangat dilarang adanya peristiwa perkawinan yang terjadi jika belum memenuhi standar usia, yakni untuk usia seorang laki-laki itu 19 tahun 19 tahun minimal, dan perempuannya juga 19 tahun. 19 tahun dalam artian 19 tahun plus 1 hari atau 19 tahun? Iya. Adakah aturan seperti itu, Ustaz? Ada. Jadi kalau kita lihat di KTP, Ya. misalnya belum cukup Iya. sampai 19 tahun, Ya. biar juga di 18 tahun 11 bulan 29 hari. belum bisa. Belum bisa. Belum bisa, sehingga kita harus dulu bersabar. Oh, Dan ini program ini bukan hanya disukseskan atau digalakkan Iya. oleh Kementerian Agama, tetapi ini program ini adalah program terpadu pemerintah, mulai dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Iya. BKKBN, itu gencar-gencarnya kita galakkan ini, sehingga kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, Iya. khususnya masyarakat Kabupaten Kolaka, agar betul-betul memantau kita punya anak-anak. Karena sekalipun mereka itu sudah siap untuk dinikahkan, Iya. laki-laki dan perempuannya sudah siap, keluarga pun sudah siap, dalam hal ini undangan sudah disebar, tapi kalau belum sampai usia 19 tahun itu, maka mohon maaf, kepala kantor urusan agama itu pasti akan menolak. Akan menolak. Iya, akan menolak dan akan memberikan selebaran sebagai bukti penolakan bahwa KUA tidak bisa melayani jika belum sampai di usia yang dimaksud. Selain KUA juga mungkin secara administratif ditolak oleh sistem mungkin, Pak, ya? Ditolak oleh sistem. Aplikasi SIMKah, ya? Aplikasi SIMKah namanya. SIMKah, ya? Iya, jadi tidak bisa kita mengatakan biarlah kita dicatat dulu atau bagaimana, sama sekali tidak bisa. Nggak bisa, ya? Iya, sehingga ini himbauan juga kepada masyarakat kita supaya betul-betul memberikan edukasi kepada anak-anak kita. Iya. Seiring dengan itu, ada program di Kementerian Agama yang namanya bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan usia remaja, usia sekolah. Jadi ini kita juga sudah sampaikan sebelum mereka terjebak ke situ, maka di usia-usia SMA itu kita mendatangi sekolah-sekolah, dan untuk saat ini kita baru mendatangi sekolah-sekolah seperti Alia dan bahkan juga anak-anak sanawiyah yang sudah usia kelas 3. Kita sampaikan bahwa bimbingan perkawinan ini bukan kita larang untuk kawin, tetapi kita melarang atau membatasi jika perkawinan itu harus dilaksanakan, nanti betul-betul siap fisiknya, siap mentalnya, siap ilmunya, siap seluruh aspek pendukungnya, supaya jangan nanti setelah terlanjur sudah dinikahkan lalu mungkin hanya 1-2 bulan. Syukur-syukur kalau sampai ke 1-2 bulan, tetapi banyak yang terjadi saat ini justru mereka belum sempat kita punya rasa lelah mengurus mereka, sudah ada gejala-gejala untuk mereka berpisah. Ini barangkali karena dampak kebelum siapan dari sisi mental, fisik dan sebagainya. Terus Pak Haji, ini poin terakhir juga terkait masalah pernikahan dini ini. Saya pernah mendengar dan membaca sebuah artikel terkait pernikahan dini ini bahaya dan berdampak pada kesehatan si pengantin ini. Maksudnya kemungkinan dia belum bisa dikategorikan untuk
hamil. Nah, bagaimana itu dampaknya itu, Pak? Ini. Jadi secara regulasi ternyata dari sisi kesehatan itu BKKBN sudah sering menyampaikan, bahkan juga di Dinas Pemberdayaan Anak dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, bahwa anak yang masih berada di bawah usia 19 tahun itu secara fisik reproduksinya belum siap. Reproduksi artinya rahim seorang ibu atau seorang perempuan itu belum siap untuk ditempati atau dibuahi, sehingga banyaknya korban calon-calon ibu yang masih sangat usianya dini itu justru mengalami hal yang justru kita tidak inginkan, sehingga bukan hanya dampak kelahiran seorang anak yang mungkin belum siap orang tuanya untuk punya anak, tetapi resiko tertinggi adalah korban buat orang tua dan buat anak itu sendiri. Sehingga tingkat kematian terhadap tingkat korban seorang ibu dan seorang anak ini sangat tinggi. Jadi untuk dapat menyelamatkan sekaligus menjaga hal-hal yang kita tidak inginkan, mohon kita semua baik melalui kepala-kepala sekolah, kepala madrasah, seluruh masyarakat, teman-teman para dai, agar bisa mengingatkan masyarakat kita agar jangan terlalu cepat berpikir untuk menikah dalam usia dini. Saya kira itu barangkali. Segala-galanya harus siap harus siap mentalnya terhadap calon pengantin tersebut. Dan tentunya dari segi administrasi harus melampaui dari umur 19 tahun. Minimal dia sudah masuk di usia 19 tahun. Iya, seperti itu. Nah, tadi juga kita ke pembahasan lain lagi. Tadi kan sempat saya sebut ada 2 pembahasan di kesempatan hari ini. Pembahasan kedua ini kembali saya merujuk pada sebuah artikel yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama kemarin, bahwa Bapak Kepala Seksi Urais ini sempat mengunjungi melaksanakan rapat di kantor pengadilan agama di Dukcapil. Di Dukcapil Dukcapil Kabupaten Kolaka. Saya kira di pengadilan agama ini Dukcapil. Sedikit bocoran ini dalam rangka apa ini, Pak? Baik, terima kasih. Ini juga saya anggap sangat penting buat kita. Kemarin Kementerian Agama atau Kepala Kantor mendapat undangan untuk menghadiri satu kegiatan yang dinamakan kegiatan terpadu. Kegiatan terpadu Isbat nikah. Isbat nikah artinya. Nah, ini lain lagi nih terkait pernikahan dini ya. Isbat nikah ini. Isbat nikah ini maksudnya adalah pengukuhan atau penguatan seorang atau sepasang suami istri yang sudah lama menikah tetapi belum memiliki buku nikah. Nah, kami hadiri melalui artinya mewakili Kepala Kantor, dan informasi yang kami terima di sana, isbat nikah ini sangat-sangat direspon oleh masyarakat. Ternyata masyarakat kita di desa-desa dan di pelosok itu banyak yang justru hidup selaku suami istri tapi belum memiliki legalitas buku nikahnya, sehingga mereka mengurus atau ingin mendapatkan sesuatu baik bantuan dari pemerintah terkendala dari buku nikah. Betul sekali. Nah, sehingga kemarin pihak KUA yang dihadir juga KUA, beberapa KUA dari KUA Kabupaten Kolaka, mereka bekerja sama atau kita bekerja sama Kementerian Agama dengan Pengadilan Agama dan Dukcapil, pemerintah dalam hal ini mendata beberapa pasang yang justru belum punya buku nikah. Sehingga alhamdulillah sekalipun ini baru bertahap, tetapi pemerintah menginginkan dan merencanakan untuk memperkecil bahkan menghabiskan semua usia pasangan yang sudah lama dan belum memiliki buku nikah. Ini juga akan menghambat atau mempersulit mereka mendapatkan pengurusan di setiap unsur-unsur pemerintah. Ketika misalkan anaknya ingin bersekolah, membutuhkan yang namanya akte kelahiran. Itu salah satunya. Buku nikah yang dibutuhkan. Salah satunya. Bahkan pihak-pihak perbankan, ketika mereka ingin berurusan pencairan dana,
ataukah bantuan-bantuan dari pemerintah, maka yang pertama sekali mereka minta adalah buku nikah. Buku nikah. Nah, jika buku nikah itu tidak dimiliki, sehingga itu akan menghambat proses penerimaan atau untuk mendapatkan bantuan ataukah hal-hal yang lain. Terakhir ini Pak Haji, ini apa ya? Ada kaitannya dengan pernikahan dini. Ini saya dapat beberapa kasus ini di lapangan bahwa ada beberapa orang tua yang sudah mungkin mereka sampai belum tahu yang namanya regulasi terkait batas umur untuk menikah. Tapi karena mereka sudah melakukan hal seperti pelamaran, bla bla bla, dan selanjutnya karena sudah beredar undangan, lantas pas pengajuan di KUA ditolak, mereka tetap mau menikahkan karena undangan sudah beredar. Alasan orang tuanya nikahkan secara Islami dulu. Itu biasa yang kita dapatkan. Nikah secara Islami dulu, kalau administrasi negaranya nanti setelah ini. Apakah termasuk juga kaitannya nanti dipanggil pada saat isbat nikah nanti ini? Betul. Sebenarnya juga itu masuk dalam kategori untuk sasaran isbat nikah. Tetapi kemarin itu kita lebih fokus dulu kepada mereka yang sudah tahunan. Bahkan puluhan tahun mereka nikah, lalu sampai hari ini belum memiliki buku nikah. Satu hal yang perlu kita sedikit lengkapi, bahwa peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi sebelum mereka berhubungan atau mendatangi KUA, mereka sudah siapkan undangan, menyiapkan kegiatan-kegiatan ini. Biasanya begitu Pak. Lalu nanti setelah mungkin kegiatan itu betul-betul sudah siap, baru dia menghadap ke KUA. Yang pada akhirnya KUA tolak, mereka akan merasa bagaimana karena sudah terlanjur, undangan sudah beredar, lalu tiba-tiba kita harus pending, maka mereka pun dengan sangat-sangat terpaksa harus melaksanakan itu tanpa kehadiran KUA, tanpa pencatatan. Akhirnya apa? Mungkin saat itu mereka akan mengatakan, nanti kita ke KUA. Yang pada akhirnya setelah mereka melaksanakan pernikahan di bawah tangan, mereka sudah lupa untuk hadir di KUA. Inilah cikal bakal yang bertahun-tahun terjadi. Hingga sampai usia kakek dan nenek belum punya buku nikah, hanya karena masalah sepele. Nah, solusinya tadi, bimbingan perkawinan. Mereka sebelum terpikir untuk menikah, maka kita sudah berikan bimbingan, sosialisasi, utamanya di sekolah-sekolah, agar mereka berhati-hati untuk berpikir mau kawin cepat. Kenapa? Karena sekalipun mereka itu sudah dalam keadaan harus kawin, tapi belum cukup usianya 19 tahun, maka KUA tidak mentolerir, pasti memberikan penolakan kepada mereka. Olehnya itu barangkali harapan kita semua, sekaligus dihimbau nih, dihimbau silakan kepada kita, khususnya masyarakat Kabupaten Kolaka melalui Kementerian Agama di seksi Urais, kiranya masyarakat lebih memahami dan lebih tahu untuk tetap dan senantiasa menjaga putra-putri kita, supaya mereka fokuslah sekolah jika masih usia sekolah. Nanti setelah selesai, sudah sarjana, mungkin juga kita tidak susah untuk memilih. Insya Allah jodoh itu akan datang pada waktunya. Saya kira seperti itu barangkali. Itu ya Pak Haji ya. Masih banyak sebenarnya Pak Haji. Masih banyak sekali yang harus kita bahas. Ini dinamika masyarakat yang ada terjadi di luar ini, kita masih banyak yang harus kita bahas. Tapi kita nanti ambil di sesi berikutnya saja Pak Haji ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi ya kru ya, nanti ketemu lagi untuk membahas berbagai problematika yang di masyarakat terkait pernikahan dan urusan-urusan agama Islam yang lain. Baik, makasih banyak. Terima kasih. Baik para pemirsa Etalase, sahabat religi yang sangat berbahagia. Itulah tadi perbincangan kita, bincang-bincang kita dengan Bapak Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, pribadi Bapak Dr. Andes Haji Agus Ramadan MA, dan terima kasih juga atas partisipasi dan seluruh kerabat kerja yang telah bertugas di kesempatan hari ini. Dan kita tutup Pak Haji ya. Baik. Terima kasih. Kami tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.